malu-malu gitu. Jadi sepertinya saat ini malu-malunya itu mulai terlihat ketika kita masih terpolarisasi pada individu. Nah, jadi di-spill seakan-akan ini individual gitu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa seakan-akan pelakunya ini mulai dibatasi hanya pada RBS gitu ya. Nah, itu satu. Lantas kalau kita perhatikan bahwa ada pola-pola untuk membuat pihak Kejaksaan Agung ini seperti dalam kondisi tidak baik-baik saja dalam mengerjakannya. Padahal semua itu sesungguhnya tidak benar gitu. Malah kita perhatikan bahwa kondisi sekarang Kejaksaan Agung itu menurut hemat kami dan menurut pantauan kami sudah mulai mengkerucut kepada korporasi gitu. Kasus PT Timah ini menyedot perhatian yang luar biasa sebab angka yang dihitung dari kerugian akibat korupsi ini menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa. Lalu kita perhatikan bahwa banyak tokoh-tokoh publik atau public figure yang selama ini terdeteksi vulgar dan diasumsikan sangat kaya raya terbukti terlibat dalam kasus-kasus besar ini. Nah, jadi kalau menurut hemat kami bahwa saat ini pihak Kejaksaan Agung, dalam hal ini Pak Jaksa Agung, jangan mau diayun atau dilambai atau dibiaskan dengan informasi apapun selain bahwa ini beliau harus mengarah pada pelaku kejahatan korporasi. Jadi saran kami agar dikembalikan persoalan ini pada lebih difokuskan ke perusahaan setelah ada namanya Herlina Lim, ada namanya Muiz ini, ada nama RBS ini, dan mungkin yang lain-lainnya gitu. Dan kalau ini sudah ditangani dengan baik oleh kejaksaan, disimpulkan dan ditingkatkan sampai kepada korporasi, kami yakin publik akan merasakan hal yang lebih berbeda dari kemarin-kemarin. Begitu. Nah, dengan mengambil hak negara atau biji timah yang harusnya diolah di smelternya timah tapi tidak diolah sebagaimana mestinya, malah menjadi perusahaan timbang bukan perusahaan tambang. Nah, di sinilah dalil korupsinya ini dikatakan bahwa keterlibatan dari 16 tersangka yang 16 orang yang sudah ditetapkan tersangka. Dan kalau seandainya dikatakan akan didalilkan lagi disangkakan sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang, nah ini kan harus dikaji apakah hasil dari transaksi ini dikelola oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau sekelompok orang, atau satu perusahaan, atau sebuah perusahaan money changer yang mendistribusikan hasil dari korupsinya ini. Nah, di sanalah dugaan saya keterlibatan dari saudari HL inilah yang dikejar oleh Kejaksaan Agung. Kemana aja uangnya ditransfer, siapa aja yang mentransfer, berapa jumlah yang ditransfer, sudah berapa lama ditransfer, kemudian kapan aja waktunya ditransfer, lokus dan tempus itulah yang dikejar oleh para penyidik di Kejaksaan Agung. Dia ini nggak bisa bermain sendirian. Pasti ada aktor intelektual dadernya, berarti ada nanti kubu sayap-sayapnya, ada pelaksananya, ada pengaturnya, ada yang nanti menjalankan di lapangan. Ini ada grup, ini ada kong kali kong. Ini ada kong kali kong secara bersama-sama masif, ya, terarah, ya. Nah, ini ada banyak orang. Nah, maka hasilnya ini akan dibagi-bagi banyak orang. Tetapi ketika itu tidak disentuh, ketika korporasi swasta itu apalagi tidak disentuh, pertanyaannya timbul, kok individualnya saja? Nanti akan timbul pertanyaan lainnya, wah hitungan ahli itu menjadi tidak tepat, menjadi tidak berkorelasi positif, menjadi tidak berkorelasi yang berimbang. Oleh karena itu Kejaksaan Agung tentu harus mengkaji lebih jauh supaya memperbaiki atau bahkan menajamkan yang sudah mereka lakukan sekarang. Ya kalaupun itu baik, lebih tajamkan lagi ya supaya lebih sempurna lagi.
Ya tentu ya sebuah hal yang patut kita sedihkan ketika hilangnya sebuah amalan kan. Itu kan amalan, menutup aurat itu kan perintah Allah, jelas ya, perintah Allah dan harus diistiqomahkan. Iya, kita ini sama-sama pendosa ya, manusia itu pendosa, pelupa, banyak sekali kelemahan kita ya. Maka Allah ciptakan nanti tempat di akhirat surga dan neraka. Dan surga dan neraka itu Allah ciptakan sebetulnya untuk pendosa. Surga untuk pendosa yang malu akan dosa-dosanya, sementara neraka untuk pendosa yang sombong akan dosa-dosanya. Nah, jadi yang netizen yang merasa banyak dosa, ya udah tahan-tahan jarinya, tahan-tahan lisannya untuk berkomentar ya. Jangan sampai komentar kita malah jadi dosa juga buat kita. Bahkan dosa mungkin lebih besar daripada dosa membuka hijab itu. Ya, jadi doakan saja siapapun yang hari ini Allah uji dengan persoalan dunia, semoga Allah setelah ujian itu akan ada kenaikan kelas, akan ada kenaikan level insya Allah. Sangka baik sama Allah, Allah sayang ya. Ketika Allah beri ujian kepada kita, jawabannya cuma satu aja, Allah sayang. Itu tanda Allah sayang. Bismillah. Kalau dibilang nasib buruk sih jawaban saya sih nggak juga ya. Mungkin namanya hitungan saya, karena dia ini tahun 83 berarti dia babi air. Sedangkan tahun ini adalah tahun kayu. Yang agak bermasalah kan sebenarnya pasangannya, karena pasangannya ini lahir tanggal 20 November 1985. Berarti 20 November itu tanggal 20 itu berarti logam, November itu ketemu logam, sedangkan dia kayu. Logam memotong kayu. Jadi jawaban saya suaminya di tahun ini adalah tahun ciong. Kenapa ketemu kayu lagi? Jadi kalau dibilang nasib buruk Sandra Dewi ya mungkin ada nasib buruk karena keadaan pasangan dia kan lagi ada kasus. Tapi untuk keuangan atau untuk karir, jawaban saya sih biasa aja sih. Tidak ada perubahan terlalu signifikan banget atau dia sangat jatuh ke bawah banget sih, jawaban saya enggak. Karena tahun ini tahun air ketemu kayu, jawaban saya sih masih ada nasib baik. Tetap berjalan dengan biasa. Kartu di sini hanya tidak seperti dulu lagi, tidak seperti yang ibaratnya glamor, tidak yang seperti yang berlebihan, ya tetap jalan aja. Bahkan di kartu ini oke aja kok. Jadi memang aku tuh tadinya orang yang paling irit tadinya. Maksudnya nggak mau, kalau masih single tuh kayak jarang belanja, tapi setelah punya anak, punya suami, aku nggak bisa begitu lagi karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali. Apalagi aku mau ngasih mereka makanan yang terbaik. Misalnya tiap hari aku belanja buah, sayur. Mereka tuh banyak makan sayur 4 set 5 sempurna. Itu semua harus fresh. Terus aku pikir-pikir, belum tisunya ya, dulu popoknya, aduh mahal banget, ternyata tuh mahal banget. Nah gimana caranya aku tetap belanja banyak, karena memang kebutuhannya banyak. Yang namanya suami, anak, dan aku sendiri. Tapi aku tetap hemat. Kalau yang saya lihat, ini Sandra Dewi tidak akan terikut kasus ini. Ya karena mungkin dia akan dipanggil. Mungkin dia akan dipanggil beberapa kali dipanggil. Kenapa orang bertanya, ini ada aliran uang seperti ini buat ke kamu bagaimana ini gimana? Karena yang saya lihat Sandra Dewi ini mengatakan dia mengatakan bahwa saya tidak tahu urusan suami saya. Saya tahu namanya seorang istri, suami menafkahi. Yang saya lihat itu jawaban dia seperti itu. Saya hanya tahu suami saya menafkahi dan saya tahu suami saya mempunyai tambang atau bekerja tambang ini, tapi saya tidak pernah masuk terlalu dalam untuk di dalam perusahaan, itu yang saya lihat. Jadi dia jawabnya seperti itu. Jadi yang saya lihat dia tidak akan terkena kasus ini karena permasalahan ini tidak bersangkutan dan Sandra Dewi itu karena bersangkutannya karena suami. Ya, permasalahannya karena suami. Tapi kalau usaha ini Sandra Dewi dan suaminya menjalani, mungkin akan bermasalah dengan Sandra Dewi. Tapi jawaban ini, bisnis ini sebelum dia menikah dengan Sandra Dewi, bisnis ini sudah dijalani. Jadi 271 triliun itu angka yang sangat besar, itu korupsi yang sangat luar biasa. Itulah makanya saya katakan miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati, atau bagaimana caranya supaya jerak gitu loh. Jadi jangan lagi orang itu dibiarkan berkelana menghambur-hamburkan uang, tapi miskinkan atau hukum mati gitu loh. Oke, kalau dibilang untuk usaha dia jatuh, namanya usaha ya. Jawaban saya sedikit banyak pasti akan turun, tapi tidak turun signifikan.
Ya, karena nih nasib baiknya masih ada di Sandra Dewinya, ada nasib baiknya. Kenapa dia unsur air? Kan seperti itu. Yang akan bermasalah itu kan suaminya. Mungkin keuangan atau aset suaminya, atau usaha dari suaminya, atau apa yang dari suaminya, mungkin itu yang akan disita. Tapi aset yang punya Sandra Dewi atau penghasilan Sandra Dewi sendiri itu kan tidak akan disita atau tidak akan disangkut pautkan di dalam urusan suaminya, karena itu kan bisnis suami sebelum menikah dengan Sandra Dewi. Jadi itu jawaban saya. Kalau masalah usaha dia turun, jawaban saya pasti akan ada turun, tapi tidak turun signifikan sampai dia bangkrut atau dia nggak ada uang atau dia sampai miskin, enggak. Jawaban saya enggak. Kalau dibilang 7 turunan enggak juga, Mbak. Enggak boleh kita mengatakan bahwa harta orang itu tidak akan habis 7 turunan. Karena semua itu udah ketentuan dari Tuhan, bukan dari ketentuan dari manusia. Ada orang punya uang sampai 7 turunan, ada yang mengatakan tidak akan habis kalau Tuhan berkehendak. Jangankan 7 turunan, 1 turunan aja belum sampai, 1 turunan sudah habis, kan seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.